tidak pernah menomorduakan dirinya lagi. Dia selalu mengutamakan kepentingan dirinya karena sampai nanti dia baru bisa berfungsi dan berguna untuk suami aku, untuk perbaiki diri. karena sebelumnya Kak sering banget aku Apa namanya, formalitas. aku bingung jadinya. Ini tulisnya ibu soalnya tulisnya. Baik, Nia, Iya. apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Enggak, ibu itu kata gaul, maksudnya Bu, apa kabar Bu? Buat semuanya yang udah datang juga terima kasih sudah menyempatkan datang ke sini. Jadi barusan di VT lo nyebutin sungguh menyenangkan jadi orang apa adanya. Iya. Gue jadi penasaran nih, emang seperti apa sih Nia Ramadhani saat ini? Saat ini Nia itu sudah lebih berpengetahuan, lebih berpengalaman, dan Nia sudah lebih mengenal dirinya sendiri lebih lagi. Dia sudah tidak pernah menomorduakan dirinya lagi. Dia selalu mengutamakan kepentingan dirinya karena sampai nanti dia mati, dia akan terus bersama dengan jiwanya yang ini. Jadinya aku akan selalu memberi makan jiwa aku ini, membahagiakan jiwa aku dulu, karena dengan begitu aku baru bisa berfungsi kepada orang-orang sekitar aku baru bisa berfungsi dan berguna untuk suami aku, untuk anak-anak aku, dan untuk keluarga aku. Jadi aku sekarang lagi ya pokoknya mengutamakan diri dan juga pokoknya membahagiakan diri dulu sebelum membahagiakan orang lain. Aku nggak mau lagi berbuat sesuatu hanya untuk kesenangan orang lain gitu sih. Wah, tepuk tangan dulu dong. Jadi saat ini lagi fokus dulu untuk memperbaiki diri. Karena sebelumnya Kak sering banget kita tuh berbuat sesuatu untuk membahagiakan orang, untuk yang penting orang tersenyum, dan kita tuh jadi kayak approvalnya dari orang lain. Kalau orang lain bilang itu bagus, baru kita ngerasa senang. Padahal ternyata kalau kita gali lagi sebenarnya bukan itu yang bikin kita senang. Nah sekarang aku sudah mau mengesampingkan itu semua. Karena aku sudah tahu apa yang aku suka dan apa yang aku tidak suka. Jadinya dari situ lebih mudah aku ngejalanin hidupnya. Oke, Gitu. nah kita balik lagi ke Viti barusan ya. Ada quote bagus banget yang tadi gue highlight tadi ya. Ini bukan akhir segalanya. Lebih baik melanjutkan daripada mengeluhkan. Nah, pertanyaan gue adalah bagaimana Nia bisa memiliki kekuatan untuk melalui cobaan yang dihadapi nih sebelumnya ya. Kalau mungkin nggak ada beberapa teman-teman di sini atau saya pribadi untuk melihat apa yang mungkin if I wear your shoes, I don't think I can make it just like you gitu ya. Tapi ini lo bisa untuk melanjutkan hidup dan tidak makin terpuruk. Seperti apa nih ya? Kalau di awal dibilang tidak ada bersedih, tidak ada menyesal, itu bohong Ya. karena sudah pasti sedih iya, menyalahkan diri iya, tapi itu nggak berlama-lama karena juga aku toh ada di tempat rehabilitasi dan juga didampingin sama orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan alhamdulillah aku bisa, karena setiap ada hujan badai pasti akan ada pelangi setelah itu. Kadang-kadang orang-orang tidak kuat menghadapi hujan badainya sampai akhirnya dia udah breakdown duluan, dia nggak bisa dapet pelanginya. Alhamdulillah aku dengan support system aku dan juga pelajaran-pelajaran yang aku dapat, aku bisa menemukan pelangi aku. Yang jelas masalah itu mendewasakan kita. Saat kita punya masalah pasti kita akan cari tahu apa sih kenapa kayak gini. Akhirnya kita berkaca lagi, kemarin kenapa gue salahnya apa. Saat kita lagi hidup oke-oke aja biasanya kita tidak berubah. Biasanya kita begitu aja jalanin hidupnya gitu. Nah pada saat kena masalah itu jadi mendewasakan kita. Dan apalagi terlebih aku kemarin aku dapetin banyak hal sih Kak. Tapi jadi pernikahan aku pun juga mengalami pendewasaan. Hidup aku mengalami pendewasaan. Dan alhamdulillah yang perlu dijaga dan yang perlu terus dipupuk adalah support system kita. Karena aku dengan masalah aku yang kemarin, kalau keluarga, teman-teman, suami tidak mendukung segitu penuhnya, mungkin aku juga nggak bisa cepat berdiri lagi. Tapi sekarang aku alhamdulillah seneng dan aku juga tidak malu untuk memuji diriku sendiri bahwa Nia, kamu bisa
tidak berlama-lama berdiri dalam gelap, kamu bisa cepat lagi bangkit gitu. Karena ternyata aku juga belajar penting juga untuk kita menghargai diri kita sendiri. Penting juga untuk kita memuji diri kita sendiri. Tidak sampai berlebihan, karena apapun yang berlebihan juga kan tidak baik. Tapi kita juga perlu untuk acknowledge diri kita sudah berlaku baik gitu. Gitu sih Kak. Wow, tepuk tangan dulu dong. Ini banyak banget lagi. Ami, selamat datang. Sekarang di sini ada sosok yang memiliki peran dalam terwujudnya novel Cerita Ade. Betul. Seorang penulis, seniman, dan pemilik kebun di Lembang, Bandung. Kita sambut Ayah Pidi Baik. Luar biasa. Halo. Ayah Pidi Baik, apa kabar? Baik-baik? Alhamdulillah banyak uang. Aduh, banyakan sama Pak Adi, banyakan mana? Banyakan lu. Sombong banget ayah, ya Allah. Oke, ayah, ini saya penasaran kenapa Pidi Baik kok panggilannya ayah, perasaan masih muda. Dipanggil Bung malah kayaknya lebih cocok. Tuh ayah sih. Dipanggil ayah karena saya laki-laki. Kalau perempuan saya panggil ibu. Semudah itu ya. Iya. Ini pertanyaan ada-ada aja sih. Jawab ini begitu. Kalau nggak seret jangan dibaca. Iya juga sih ya. Tapi takut nanti ada sesuatu jawabannya yang penting dibanding Iya. itu. Ternyata biasa aja jawabannya. Nggak ada yang penting buat saya. Makasih loh. Ayah kan penulis ya. Biasanya menulis semuanya itu sendiri. Sekarang ada seorang Nia Ramadhani yang sudah menyediakan segala ceritanya. Sulit gak nih untuk merangkum cerita-cerita itu menjadi cerita utuh yang baik dan menarik? Mudah. Seperti apa? Karena udah dia tulis. Ya juga sih. Karena udah dia tulis, saya tinggal ngedit-ngedit aja. Enak ya kerjaannya ya. Kerjanya enak banget. Udah nggak mau ngobrol kan jawaban dikit-dikit. Udahan aja apa kita? Dia datang ke galeri saya bacain, bagus gitu. Gampang ya. Terus gitu. Ya terus. Ya terbitin. Gitu. Apa yang membuat ini kok jadi bagus dan percaya bahwa ini bisa? Bagus karena Wah. pertama Ya. bahasa Indonesia. Saya ngerti jadinya. Yes, ya. Kedua karena saya tertegun pada bagaimana dia waktu kecil toh tidak bisa semudah dan selancar orang yang tidak punya masalah. Ya. Sepertinya dia banyak masalah deh, gitu. Terus lebih tertegun lagi pas SMP dia sudah beli rumah. Ya Tuhan, aku SMP baru maling jambu. Gitu. Aku baru maling jambu. Kesini-sini, wow. Ini bukan sedang menyombongkan itu, tapi ini fakta kan Ya. ya. Wow, beli Mercedes, mobil, anjir gitu. Aku SMP di mana gitu. Tapi kan melihat lagi ke belakang masa lalunya, dia kan nggak mudah untuk mendapat itu. Ya. Makanya saya bilang, bagus, ini harus diterbitin. Mudah-mudahan orang-orang mendapat pelajaran dari itu bahwa ketika kamu punya masalah, jika memang terus kamu lanjutkan daripada dikeluhkan, mungkin akan lebih baik juga dari seperti itu loh. Makanya buatnya yang ya anak ini itu Ya tuh. Itu belakangan. nah ini bukan ayat segalanya, jauh lebih baik melanjutkan daripada mengeluhkan. Misalnya dia ditolak Casting kan? audisi, terus aja Dia lanjutin ya. lanjutin daripada mengeluh mungkin malah jadi membuat makin terpuruk gitu. Itu ini bagus terbitin gitu. Jadi tugas saya apa? Tugas saya ternyata cuma bilang bagus gitu. Oke, nah kayak Pak Tino Sidin ya. Kalau yang Mas dulu sempet nonton ya, bagus, nggak ada kata jelek ya dari Pak Tino Sidin ya. Nah, Ayah kan juga sukses ya di film Dilan. Menurut Ayah nih cerita Ade ini punya potensi nggak untuk diangkat menjadi sebuah film? Saya yang bilang langsung. Ngapain cuma ditulis? Nah, Dibikin film aja. nah, Gitu, tapi nggak dijawab karena dianya lagi ngedit-ngedit. jadi boleh ya untuk dibuat film, kenapa tidak ya? Bukan boleh, harus ini. Harus. Saya bilang harus karena Ya. harus difilmkan. Mungkin penulis skenarionya
dia juga. saya repot banget. kan dia yang lebih tahu. Iya, benar-benar. Saya mah Mendampingi tugas kayak saya gitu. mah bagus gitu aja. Oke, sekali lagi bagus lagi ya. Nah, kira-kira siapa yang cocok jadi adik Nia Ramadhani dan Arlan Ardi Baktrinya? Ada Kendall Jenner ya. Jauh banget. ada banyak. Ya, Ada 1.200 di saya. wadaw, banyak ya. Tinggal pilih sama Tinggal dia. pilih nanti sama dia ya. Oh, selamat datang. Inti. Tante Inti, apa kabar? Ini Tante Inti ini adalah ibu tempat rehabilitasi. Jadi Betul. karena fasilitas yang diberikan, Ibu karena rehabilitasi, fasilitas betul. yang diberikan, Ya. dan juga dia menyiapkan ahli-ahli konselor-konselor dan psikolog yang terbaik buat aku. Akhirnya aku bisa jadi kayak gitu. Wow, Ibu Inti selamat datang. Apa kabar? Selamat datang Ibu. Baik. Nah, sekarang dalam novel cerita Adik ini kan memiliki pesan bagaimana kita dapat mengekspresikan diri agar tidak terpuruk. Nah, untuk membahas hal ini kita seperti harus bicara dengan ahlinya. Kita akan sambut ke atas panggung seorang psikolog, Ibu Senja Kurnia Putri. Teman-teman, ayo duduk aku, Ibu di sini sebelah sini nanti. Mana dia? Ibu. Aku di situ aja. Gitu. Dan saya juga perlu nasihat. Oh, baik. Kenapa? Oke, Ibu sebelah sana, Ibu. Yes. Ibu Senja, apa sih sebenarnya? Apa pentingnya mengekspresikan apa yang kita rasa? Jadi penting banget kita tuh punya kemampuan untuk ekspresi diri, ekspresi perasaan kita supaya kita bisa nyampain apapun yang kita rasa. Kalau misalnya takut di judgement, takut apapun lah. Jadi orang juga dalam tanda kutip nggak pakai bahasa kalbu kali ya Kak ya. Jadi orang bisa memahami nggak pakai dengan pikiran-pikirannya, dengan dugaan-dugaannya. Jadi penting untuk bisa nyampein sih. Ya, ini banyak orang yang ingin mengekspresikan dirinya tapi nggak enakan atau canggung ya. Dan gimana cara melatihnya supaya dapat mengeluarkan apa yang dirasa dengan cara yang tepat? Jadi sebelumnya sebenarnya disadari dulu apa sih yang ngeganjel, terus kenapa. Memang kalau misalnya nggak terbiasa untuk nyampein gitu ya. Jadi apakah misalnya dulu waktu kecil apakah sering disuruh diem gitu ya saat ngungkapin sesuatu atau dan lain-lainnya gitu. Jadi perlu ditelusuri, disadari dulu apa yang nggak nyamannya gitu. Baru akhirnya bisa belajar untuk berkomunikasi secara asertif tuh. Jadi kita bisa ngomong dengan nyaman gitu ya, tanpa nyakitin juga ke lawan bicara kita gitu kan. Baik. Nah, kalau melihat dari bukunya Nia, perjalanan dari masa kecil itu juga tidak mudah. Nah, di sini mungkin banyak orang tua muda ya. Sebenarnya itu bagaimana sih menciptakan hubungan yang sehat dalam keluarga, baik pasangan maupun ke anak, apa saja yang perlu diutamakan? Mungkin sebenarnya banyak kali ya, tapi yang paling utama biasanya yang aku suka dorong kepada siapapun yang datang ke aku gitu ya, utamain sebenarnya connection dulu kali ya Kak. Jadi kadang-kala kita tuh suka lompat ke koreksi-koreksi, jadi misalnya nasihat atau misalnya mau langsung cepet gitu ya orang tua atau misalnya pasangan ke yang lain langsung ngasih nasihat aja, padahal mungkin pada satu momen siapapun yang lagi bicara, misalnya anak lagi berbicara dengan kita, mungkin sebenarnya hanya ingin didengarkan gitu ya, hanya ingin dipahami gitu. Atau mungkin kadang-kala kan kalau lagi dalam kondisi yang gak nyaman, misalnya lagi kesel misalnya gitu ya, saya ke suami saya gitu. Kadang-kala kalau misalnya langsung dikasih ya udah bersyukur aja gitu, seringnya tuh ya yang terjadi adalah disuruh bersyukur Syukur gitu. aja. Itu malah makin kesel ya.